Pasangan kamu selama bulan Juli, apa yang dia pikirkan, apa yang dia rasakan, dan bagaimana love life kamu dengan dia. Hai guys, selamat datang dan selamat bergabung di DME Tarot Indonesia. Di dalam channel ini gue akan memberikan tarot reading untuk zodiac sign dalam hal cinta, asmara, dan relationship. Untuk sun sign, moon sign, dan rising sign kalian. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe dulu ke DME Tarot Indonesia dan aktifkan notifikasi belnya biar kalian bisa mendapatkan notifikasi dan informasi di setiap kali gue melakukan update tarot reading dan juga di saat gue melakukan live streaming di setiap hari Minggu jam 20.00 WIB atau jam 8 malam waktu Indonesia bagian Barat. Dan ikuti live streamnya ya guys, karena kalian bisa berkesempatan mendapatkan personal tarot reading yang gratis di live streaming DME Tarot Indonesia buat subscriber yang beruntung. Buat teman-teman yang menginginkan personal tarot reading berbayar, silahkan email ke tarotlafortune@gmail.com. Kalian bisa tanya-tanya banyak hal, pertanyaan bebas dan juga unlimited. Kalian bisa tanya tentang karir, love life, relationship, atau apapun yang kalian ingin ketahui. Oke, sekarang akan kita lanjutkan tarot readingnya. Jangan lupa untuk like dan komen video ini, juga sharing video ini ke teman-teman dan sosial media kalian. Terima kasih atas partisipasinya. Let's get started. Hai Gemini, selamat datang kembali di channel DME Tarot Indonesia. Dan terima kasih untuk menonton reading ini. Kali ini gue mau membacakan ramalan untuk Gemini, Sun, Moon, dan Rising Sign. Untuk mid-month reading pertengahan bulan Juli 2020. Pasangan kamu selama bulan Juli, apa yang dia pikirkan, apa yang dia rasakan, dan bagaimana love life kamu dengan dia. Reading ini untuk Gemini laki-laki dan perempuan, Sun, Moon, dan Rising Sign. Buat kalian yang single, mungkin lagi ngegebet seseorang, ataupun yang sudah in relationship, juga yang sudah menikah, cocokkan reading ini dengan situasi kamu masing-masing. Juga jangan lupa cek moon sign dan rising sign reading kamu. Pasangannya Gemini di bulan Juli 2020. Oke, kartu pertamanya adalah Six of Swords dan Three of Cups, Four of Pentacles, The Sun, Wheel of Fortune, Nine of Swords, ada Eight of Swords, The Moon, dan juga Adept of Cups. Di bottom of the decknya adalah Mage of Wands. Lalu untuk jumping card atau additional dari The Fool. Ya, gue melihat di sini beberapa di antara kamu berdiri dengan seorang water sign, Cancer, Scorpio, Pisces, terutama ada Pisces di sini, dan juga ada fire sign ya, Aries, Leo, dan Sagittarius. Pasangan kamu atau siapapun orang yang kalian rasa resonate, mungkin kamu ketemu di dunia pertemanan kamu, dari teman ke teman, atau di saat kamu lagi party, di saat kamu lagi hangout dengan banyak orang, dengan teman-teman kamu, dengan orang-orang gak dikenal pula. Nah, mungkin kamu berdealing dengan orang itu, mungkin kamu ada perasaan sama dia, naksir gitu ya. Dan sepertinya ada acara di recent past dimana kamu ketemu dengan orang ini, bahagia ya, ada celebration, mungkin perayaan atas suatu hal. Dan entah kenapa orang ini merasa nggak nyaman gitu ya, merasa nggak nyaman dalam hubungan dengan kamu. Dan sepertinya dia itu punya feeling insecure di saat kamu ngedeketin dia. Mungkin dia tertutup untuk sementara waktu gitu ya, karena dia belum
belum berani untuk open their heart. Dia nggak gampang percaya sama orang, nggak gampang untuk jatuh cinta juga. Dan sepertinya dia berharap ya, sebenarnya dia berharap atas brilliant love. Dia berharap mendapatkan kebahagiaan. Dia berharap mendapatkan yang terbaik. Mungkin karena itulah dia agak sedikit seperti protecting their self. Dia berekspektasi luar biasa misalnya. Dia nggak langsung bisa open sepenuhnya. Dan juga mungkin karena faktor tempat pertama kali kalian ketemu gitu ya, atau situasi pertama di saat kalian ketemu itu di mana. Misalnya kalau kalian ketemu di klub, mungkin dia nggak bisa untuk open up sepenuhnya ke kamu karena basically di saat kalian have fun, kalian kenal di saat kalian have fun. Jadi dia agak sedikit khawatir kalau nanti hubungan dengan kamu hanyalah hubungan have fun gitu ya, sedangkan dia menginginkan brilliant relationship gitu kan. Nah, dia yang dikhawatirkan di sini sepertinya lebih ke arah kayak one night stand, terus cinta yang in out, seseorang yang isi come isi go, itu yang dia khawatirkan. Makanya dia nggak benar-benar bisa untuk open up semuanya ke kamu. Ada kekhawatiran, ada rasa kurang nyaman, ada rasa ragu-ragu di saat kamu mulai mendekati dia, atau kalau kamu sudah berhubungan dengan dia atau sudah menikah. Mungkin dia ini bisa menggambarkan di saat dia pelit ya, di saat dia pelit perhitungan, nggak mau berbagi semuanya buat dia. Kayak dompet lo dompet gue, dompet gue gitu ya. Well, ini bisa juga menggambarkan seseorang yang egois atau seseorang yang clinging dengan seseorang ya. Nah, dalam hal ini ada rasa kekhawatiran, ada rasa nggak nyaman. Apalagi di sini juga gue lihat kalau dia mungkin punya suatu negative thought, negative thinking, overthinking dia yang membuat dia seperti frustasi sendiri ya. Nah, mungkin kalian punya masalah dengan orang ini. Gue melihat di sini dia banyak sekali kekhawatiran, perasaannya kacau balau, seringkali frustasi atau desperate ya dalam love life-nya dia. Mungkin ada trauma juga di masa lalu yang masih dia kenang sampai sekarang, dan itu membuat dia sulit untuk open up untuk new love ataupun untuk kamu misalnya. Ada new beginning, tapi dia masih ragu-ragu, dia masih khawatir, dia belum bisa untuk menerima sepenuhnya new beginning itu. Walaupun dia at least dia mencoba pelan-pelan untuk ngejalanin hubungan dengan kamu ya, tapi itu akan take time untuk hubungan kalian dengan dia. Take time sampai dia bisa kontrol pikiran dia, kontrol mind dia, perasaan dia. Dan di sini gue lihat dia agak sulit untuk moving forward terlalu jauh ya dalam hubungan, karena dia takut ada one night stand, atau ini juga bisa menggambarkan dia takut cinta yang bertepuk sebelah tangan ya, unbalanced relationship tepatnya. Nah, di sini ada dua situasi. Kalau kamu yang mencintai dia dan dia seperti nggak bisa untuk open up gitu ya, mungkin emang kalian berdealing dengan cinta yang bertepuk sebelah tangan, one-sided love, dan dia nggak bisa untuk moving forward ke kamu karena beberapa hal ya, lumayan banyak hal yang bikin dia nggak berani untuk melangkah ya. Dia seperti stuck dalam hubungan ini, atau mungkin dia sudah unavailable, atau dia sedang dalam kondisi di mana dia seperti nggak bisa berbuat banyak ataupun melakukan sesuatu yang sangatlah penting seperti committed relationship, nggak bisa berkomitmen. Nah, kalau kamu yang di posisi kamu yang nggak terlalu suka sama dia gitu ya, mungkin dia di sini sangatlah khawatir kalau kamu nggak mencintai dia seperti dia mencintai kamu. Jadi dia seperti stuck hubungannya, seperti dia yang terlalu ngemis ke kamu, sedangkan kamu
mungkin nggak terlalu respon ke dia gitu ya. Jadi dia di sini kayak nggak mau kelihatan ngemis gitu ya. Nah, kekhawatirannya itu lebih ke arah dia nggak mau kelihatan low posisinya dibanding kamu, nggak mau kelihatan seperti mengemis cinta. Probably padahal dia desperate sama kamu, desperate in love, dan dia nggak mau kehilangan kamu. Dia mendekap kamu sangat erat. Gue rasa dia punya kekhawatiran untuk memulai sesuatu yang baru atau untuk menjalin komitmen yang serius. Nah, orang ini masih ragu-ragu. Dia belum yakin banget gitu ya. Dia juga belum jelas atas perasaan dia sendiri mungkin. Sementara sometimes dia ini seperti seseorang yang depresi ya. Dalam pikiran, problem in mind. Jadi kalau boleh saran orang ini, untuk menghadapi orang ini mungkin kamu harus benar-benar punya simpati dan empati terhadap dia. Karena cara dia melihat dunia dia sendiri maybe berbeda. Lebih ke arah dark, lebih ke arah khawatir, pesimis, unsure, and things like loss. Nah, kamu mungkin perlu tampil sebagai Adept of Cups atau Queen of Cups. Seseorang yang bisa ngertiin dia secara emosional, secara perasaan, punya empati, lembut, penuh dengan cinta, sensitif, dan juga nurturing ya, penyayang, perhatian. Itu kamu butuh untuk melakukan ini terhadap orang ini, baru dia bisa open up ke kamu. Kamu harus coba untuk healing dulu mindnya dia yang lagi mess up, pikiran yang berantakan ya, kekhawatiran, takut untuk maju. Orang ini seperti nggak berani untuk taking resiko, nggak berani mengambil resiko terlalu jauh dalam hal gambling gitu ya, gambling atas cinta. Oke. Sebenarnya ada new beginning untuk hubungan kalian, di mana dia bisa dia bebas untuk memilih ya. Dia seharusnya embrace, menikmati, mensyukuri new love yang ada atau cinta yang ada, hubungan yang ada dengan kamu, dan menjalaninya tanpa kekhawatiran. But sesuatu yang di pikiran dia yang membuat dia seperti sekarang ini gitu ya. Pasangannya Gemini, The Rider, Well, Lily, Mouse, ya, Stare, Cross, Moon, Child, dan The Sun. Lalu ada The Tower. Ya, sekarang gue paham. Seseorang yang kalian dealing ini mungkin secara mental ya, bukan secara umur. Walaupun dia maybe umurnya udah dewasa, tapi maybe mental dia saat ini sedang immature. Secara mental immature, belum dewasa, atau seperti anak-anak ya, seperti kekanak-kanakan. Kadang kan anak-anak itu suka takut nggak jelas, tanpa sebab dia takut dan khawatir dan tiba-tiba stres. Hal kecil bikin dia stres gitu kan. Dan kita harus ngademin dia, harus berikan dia pengertian dan nurturing dia. So begitu pula dengan pasangan kamu untuk bulan Juli ini ya. Dari immature dia, sifat dia yang childish. Semua orang punya childish things ya. Dan dalam childish itu ada dark side-nya, ada light side-nya. Sisi gelap, sisi terang. Oke. Nah, kalau dia lagi innocent dalam childish dia akan menyenangkan. Tapi kalau dia lagi nggak menyenangkan, childish dia ini akan sangatlah menyebalkan misalnya ya. So, mungkin kamu harus coba untuk memberikan dia a little bit up dalam emosional, lift up emosional dia, lift up mental dia. Ya, orang ini untuk bisa lebih berani, untuk bisa lebih positive thinking, dan untuk bisa lebih taking resiko yang dia selama ini nggak berani keluar dari zona aman dia misalnya. Nah,
Gue ngelihat bahwa dia punya kekhawatiran yang luar biasa dalam hal ini, takut kehilangan. Dia punya burden, dia punya kesedihan atas suatu hal. Mungkin dia kehilangan suatu hal atau kehilangan seseorang, pernah kehilangan seseorang di masa lalu. Atau maybe hubungan kamu berdua sedang dalam keadaan break up. Dia merasa kehilangan kamu dan depres banget, tapi dia nggak tahu harus bagaimana. Karena dia merasa dalam hal ini ada cinta yang bertepuk sebelah tangan, atau dia seperti ngemis ke kamu gitu ya. Well, tergantung situasi kamu. Dan dalam hal ini dia dihadapi oleh pilihan di mana ada A dan B ya. Untuk misalnya untuk moving forward atau untuk give up, atau mungkin dia berdiri dengan dua orang, depends. Dan mungkin juga ada child issue dalam hubungan kalian. Tapi sepertinya gue ngelihat bahwa dia akan datang ke kamu, dia akan kontak kamu ya. Dia akan membawa kabar ke kamu. Tapi kabarnya ini mungkin adalah keputusan yang sedikit menyedihkan, atau kabar yang gak enak ya. Kabar yang membuat hati kamu mungkin sedih, atau maybe dia akan bilang ke kamu kalau dia sedih atau dia merasa kehilangan, something like that, okay? Dan sepertinya ada dua pilihan ya, ada dua pilihan antara taking it to bright side atau taking it to dark side ya. Dalam situasi yang kalian alami tergantung perspektif kalian. Mau mengambil situasi ini dari sisi positif atau dari sisi negatif, oke? Ya, ada sesuatu hal yang harus kalian gali lebih lagi dari orang ini. Ya, mungkin kamu hanya melihat dia dari luarnya aja, dari penampilan, dari sikapnya yang cuek, dingin, dan segalanya misalnya. Tapi kalau kalian gali lebih dalam, mungkin kalian bisa lihat dia bahwa dia adalah seseorang yang benar-benar setia. Seseorang yang sangatlah serius dalam suatu hubungan misalnya ya. Cuma mungkin karena toxic relationship yang pernah dia alami atau diracuni oleh orang-orang yang enggak bertanggung jawab misalnya, dia akhirnya jadi seperti problem in mind gitu ya. Oke, nah dalam hal ini dia merasa seperti terisolate dalam hubungan, stuck, terisolate, nggak bebas, dan juga mungkin terkekang atau nggak bisa untuk open up atas segala hal atau possibilities. Ya, itu aja yang bisa gue sampaikan buat reading kamu dengan pasangan kamu. Jangan lupa komen, like, subscribe, juga sharing video ini ke teman-teman dan sosial media kamu. Terima kasih, salam hangat, bye-bye.